وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kembali kita belajar bersama-sama untuk mendapatkan bulan Ramadan, ya, bahwa segala ilmu yang menurut kitab Ta'lim Muta'allim, ya, yang wajib dipelajari itu ilmu hal, ya, itu menurut kita Ta'lim Muta'allim. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang wajib dipelajari dalam keseharian kita, terutama kewajiban, ya, sholat. Nah, karena nanti kita masuk bulan Ramadan, maka ilmu yang dipelajari sekarang ini wajib itu, wajib, ya, wajib. Tapi kalau masalah zakat harta kita pelajari tidak wajib, ya, karena kita tidak punya harta untuk dizakatkan. Kalau dipelajari ilmunya boleh, tapi hukumnya tidak wajib, ya. Yang wajib itu adalah mereka yang punya harta, yang punya kesanggupan untuk mengeluarkan zakat hartanya, maka wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Kapan tidak dipelajari berdosa itu? Berdosa, karena dia punya kesanggupan. Nah, jadi karena kita mau menjelang bulan Ramadan, maka wajib hukumnya mempelajari tentang puasa, agar kita tahu bagaimana hukum-hukum tentang puasa. Karena insya Allah nanti kita akan bahas semua tentang itu. Sahkah puasanya orang yang mencicipi makanan? Bagaimana hukum puasanya sopir mobil? Tiap hari ke Makassar, bulan Ramadan, ya, PP lagi. Nah, karena dia hukumnya dia musafir, ya. Musafir itu tidak wajib berpuasa. Nah, bagaimana dengan Pak sopir? Kemudian bagaimana hukumnya pekerja berat besoknya? Ya, sawah, kebetulan hari puasa, di tengah-tengah puasa panen. Apakah boleh membatalkan puasanya? Ya, pekerja tukang batu, apakah boleh tidak berpuasa? Nah, itu nanti akan dibahas, ya, bagaimana hukum mereka. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Batalkah puasanya orang yang sementara puasa tetes mata? Batalkah puasanya orang yang sementara puasa sakit telinganya, tetes telinga, masuk air? Ya, itu akan dibahas. Karena semua saluran yang masuk beda, ya. Ada yang masuk tenggorokan, ada yang masuk pori-pori. Ya, hati-hati, ya. Yang masuk pori-pori tidak membatalkan puasa. Ya, manakah yang masuk ke pori-pori itu? Nah, apakah membatalkan puasa masuk ke dalam nadi sesuatu? Misalnya empus, ya. Nah, jangan langsung memponis, batal itu. Tidak, dibagi lagi. Apakah dia cuma obat atau suplai makanan? Nah, itu lagi dilihat nanti. Nah, akan dibahas juga di kitab ini nanti, ya. Kalau nanti sempat itu pasti ada, ya. Ada nanti di belakang. Ya, itu semua akan dibahas, ya. Ya. Apakah dinamakan makan sahur? Orang yang ngantuk sekali, dia makan memang 11:30. Saya niat makan sahur. Ya, jadi tidak bangun lagi. Nanti dia bangun sholat subuh. Ya, apakah dinamakan makan sahur? Ya, itulah nanti pembahasan semua yang akan dibahas. Itu hukum puasa, ya. Itu hukum puasa. Ya. Jadi karena kita adalah seorang penuntut ilmu, tidak bisa tidak. Jangan sampai dari kalangan masyarakat timbul pertanyaan seperti itu, ya. Bagaimana hukumnya
Apakah berdosa orang yang membuka warung siang hari? Ya, ya itu dipertanyakan ya. Ya. Banyak warung tutup tapi terbuka kakinya nongol semua yang makan ya, tapi kepalanya tutup ya. Bagaimana itu hukumnya itu yang membuka warung? Apakah berdosa atau tidak? Ini hukum puasa ini ya. Ya itu dibahas ya. Jadi banyak sebenarnya, banyak sekali ya. Ya kita masuk ya, mudah-mudahan tidak terlalu panas ya. Kapan ini kemarin, wah lewat panasnya ya, seperti matahari itu 1 kilo dari kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya. Yang ada kitabnya boleh dibuka ya. Ya, yang kitab baru boleh. Ya. Yang ada PDF boleh. Ya, tidak apa-apa, buka HP yang tidak apa-apa. Yang penting kitab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis shaum. Ya. Syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa. Ini syarat sah ya. Ada dua itu, syarat sah dengan syarat wajib. Ya. Syarat sah dengan syarat wajib. Ya. Ada dua, nanti di bawah syarat wajib. Ya. Ya. Walaupun poin-poinnya ada yang sama ya. Walaupun poin-poinnya syarat sah dengan syarat wajib ada yang sama. Ya, seperti Islam. Ya, ada sama nanti itu. Apa perbedaannya syarat sah dengan syarat wajib? Ya. Kalau syarat sah, ya, dia sudah kena kewajiban, tapi belum tentu sah. Siapa tahu ada kenai sesuatu. Ya. Syarat wajib sama itu sebenarnya. Ya, syarat wajib. Dia sah melakukan puasa, tapi dia terhalang dengan kewajiban. Berarti tidak sah juga. Nah, sama juga sebenarnya ya. Cuma agak mendalangi kalau syarat wajib. Ya. Lebih didalangi dia. Ya. Oke ya. Ya. Jadi syarat sah puasa. Ya. Syurutu sihhatis shaum. Jadi syurutu boleh khabar mubtada ya. Boleh mubtada'nya hada, boleh. Ya. Syurutu khabarul mubtada'i mahdhuf takdiru hada al-hau arfu tambi za ismu isyara mubtada mabni as-sukuni fi mahall rafin. Syurutu khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu li'annahu jama' taksir wa huwa mudhaf sihhati mudhaf ilaih. Majrur wa alamatu jarri al-kasratu li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf as-sami mudhaf ilaih. Majrur wa alamatu jarri al-kasratu li'annahu ismu mufrad. Kalau versi lengkapnya seperti ini. Syurutu khabrul mubtada'i maghdhuf takdir hada. Oke, langsung saja. Syurutu khabrul mubtada' ya marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu dhahiratu fi akhiri li'annahu jama' taksir. Wa huwa syurutu min ismil masdari min fi'lil madi syaritah. Nah, itu versi lengkapnya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. yakni harfu tafsiriyah. Apabila harfu ya darab. Harfu zarfiyah ya. Oke. La ba'sa. Versi lengkapnya harfu lima madok.
minaz zaman. Apabila harfu limastaqbalah. Harfu limastaqbalah. Istaqbala minaz zaman. Huruf yang menunjukkan akan datang. Waktu, dari waktu. Akan datang. Apabila, nah itu belum terjadi, berarti akan datang. Ya. Beda dengan it. Ketika. Di waktu. Pada saat. Ya, berarti sudah terjadi. Harfu lima madha fil madi madha. Harfu lima madha minaz zaman. Huruf yang telah terjadi. Ini persilengkapnya dzarfiyah ya. Karena Anda mengirab ida dengan it sama ya, dzarfiyah. Padahal terjemahannya beda. Apabila dengan ketika, apabila belum terjadi, ketika sudah, berarti namanya beda. Satu madha telah terjadi, istaqbalah akan datang. Ya, gitu ya. Kalau huruf seperti ini kan kalau dibikin kaidah ya. Kalau huruf seperti ini dibikin kaidah, maka digabung it, ida, it, idan, pakai nun, yauma idin. Nah, itu semua dikumpulkan semua baru di i'rab. Akan gampang dihafal ya. Ah, seperti itu. Huruf yang langsung dikumpulkan yang hampir sama dengannya, kemudian dicatat ya kaidah-kaidahnya ya. Idza apabila. Nah, kan belum terjadi. Apabila. Nasang ugi nareko. Oke ya. Jadi kalau mengirab boleh pakai dzarfiyah, tidak apa-apa karena memang dzaraf. Tapi kalau mau versi lengkap harfu. Di kitab Kawakib ada. Buka Kawakib. Buka Mutammimamu atau Kawakib. Kawakib itu tengah. Mutammimah di pinggir. Kalau ada contoh-contoh ida, buka tengahnya. Pasti i'rabnya ini. Ya, coba ya. Itu Kawakib itu. Ya ada di Kawakib ya. Jadi kalau ada contoh-contoh di dalam Mutammimah, ya kalau Mutammimah kan agak karena dia dibaca beda tengahnya. Nah, Kawakib dia. Kalau ada Kawakib tak, nah, di pinggirnya itu ada contoh-contoh pakai it atau ida, maka cari di tengahnya, i'rabnya itu lengkap di dalam. Ya. Seperti i'rab fil madi. Wa idz qala Ibrahimu, ada di Mutammimah Kawakib itu. Wa idz qala Ibrahimu, baru di i'rab di dalam. It harfu lima madha minaz zaman. Qala fi'lun madi. Ya, seperti itu di dalam ya. Ya. Oke ya, seperti itu ya. Yang belajar nahu sorob ya. Sorob ibunya. Sorob ibunya. Nahu bapaknya ya. Anda semua anak-anaknya. Maka wajib mempelajari karakter ibu dan bapak. Kapan Anda tidak tahu karakter ibu bapak, Anda tidak dikatakan keturunan. Pelajari baik-baik. Ya. Itulah maknanya di situ syairnya. Ya. Ya. Wa abuha an-nahu. Al-ummu sarfu wa abuha an-nahu. Kalian semua anak-anaknya. Ya. Dan tidak dianggap anak kalau tidak ditahu seluk-beluk orang tuanya. Ya, pelajari orang tua kita dari mana asalnya. Oke, lanjut ya. Idza tawaffarat, nah, berarti muannas ya, pakai tata anis. Ciri muannas tata anis. Idza tawaffarat, apabila terpenuhi
hadhihi syurutu, ini syarat. Idza tawaffarat hadhihi syurutu, apabila terpenuhi ini syarat, sahhas saumu, maka sah puasanya. Ya, maka sah puasanya. Ya, apa teman saumu? Fa'il. Sah fi'il madi. Bina mudha'af. Temannya madda, ya. Yang dilipat gandakan hurufnya. Aslinya adalah sahhaha. Sahhaha yusahhihu. Disingkat sahha. Ya. Apabila terpenuhi ini syarat, maka sah puasanya. Wahiyya arba'atun, yaitu 4. Jadi 4 syarat sah puasa. Al-awwalu, yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Ya. Jadi yang sah puasanya itu agama Islam. Yang tidak sah Kanggucu, Kristen, Buddha. Apa itu yang agama apa itu? Gajah nasembah. Ular kobra. Krishna. Hindu. Kalau yang ini Amitabha. Buddha. Ya, Buddha ya. Buddha. Jamin yang ini ya. Agama lain itu. Dulu kan agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam. Ditambah satu, Konghucu. Konghucu ini dibentuk oleh Presiden Gus Dur untuk agama Cina. Ya, yang membentuk ini Gus Dur ya pada saat presiden beliau. Jadi dibentuk agama Konghucu. Konghucu. Ya, Gus Dur lah yang membentuk agama itu. Ya, untuk agama yang negeri-negeri Cina. Yang Hong Kong, Thailand. Ya. Alhamdulillah kita beragama Islam. Karena agama lain itu kalau meninggal, bakar mayatnya. Kalau kita dikubur. Ya, yang lain bakar. Ya, al-islamu, beragama Islam. Jadi syaratnya puasa itu harus Islam ya. Ya, alhamdulillah Islam semua aja di sini. Ya, tidak ada agama lain. Ya. Ya, apa itu Islam? Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, apa kata Jibril? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Irsyadul ibad di awal. Ya Muhammad, tentang babul iman. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepada aku tentang Islam. Qala Rasulullah. Rasul berkata, al-Islamu an tashhada. Engkau bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait man istata ilaihi sabila. Itu rukun rukun Islam. 1, 2 kalimat syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Rukun iman 6, 1 beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qadar-qadar. Oke. Perbaiki rukun imanmu dalam hati, dalam jiwa, dengan memahami makna. Harus kau percaya, mengimani. 1, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada semua malaikatnya, kemudian hari akhir, kemudian qadar. Ini pelaksanaan batin. Ya, kemudian pelaksanaan zahir badan kita di rukun Islam. Ya, setelah kau mengimani dirimu dengan apa yang diciptakan oleh Allah, ya, mengimani para malaikat, mengimani kepada Allah, maka pelaksanaannya di rukun Islam. Ya, laksanakan sholat, laksanakan puasa, keluarkan zakat, naik haji. Itu pelaksanaannya di situ. Prakteknya di situ. Ya.
tauhidnya di situ, di rukun iman, ya, tasawufnya di situ, maka prakteknya tasawufmu di rukun Islam. Kapan cuma mengimani tapi tidak melaksanakan, sama bohongnya. Kapan kau melaksanakan sholat tapi tidak beriman, bohong juga. Ya, sama dengan syariat dengan tarekat. Ya, kalau tidak pelajari dua-duanya, ya, hancur semua. Ya, seperti itu. Ya, al-Islamu, beragama Islam. Apa singkatan Islam? Isa, subuh, lohor. Isa, subuh, tidak benar ya. Isa, subuh, lohor. Bahasa Indonesianya lohor apa? Berarti Islam. Isa, subuh, zuhur. Islam. Kenapa Islam lohor? Ya, ternyata bahasa Arab. Cuma warga masyarakat menyingkat seperti itu karena pas juga. Ya, walaupun bahasa Mandar lohor, ya masuk satu, ya lohor. Ya, atau singkatan lainnya Islam adalah ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ya. Oke ya, lanjut. Ya, beragama Islam, koma. Fayushtaratu, maka disyaratkan ayyakuna musliman jami'an nahari. Ya, ayyakuna musliman jami'an nahari, maka disyaratkan adanya orang berpuasa itu muslim sepanjang hari. Ya, disyaratkan adanya orang yang berpuasa itu Islam atau muslim jami'an nahari, sepanjang hari, mulai fajar shadiq muncul sampai terbenam matahari harus Islam. Nah, berpuasa ya, harus Islam. Jami'an nahari, sepanjang siang, berarti hari ya. Ya, siang dan malam. Ya, 24 jam. Jadi syaratnya itu ya, Islam. Ya. Koma, ya. Jadi disyaratkan orang berpuasa harus Islam. Mulai fajar shadiq sampai tenggelam matahari, terbenam matahari. Nah, koma, maka falawir tadda, yang ada kitabnya, atau ada PDF-nya, ini aslinya. Kalau dipisahkan, Hilmadi, Ritaddah, Immaddah. Ketika disambung, Hamzah wasol. Hamzah wasol, ketika di awal dia dibaca. Hamzah wasol. Tapi ketika ada huruf, ada kalimat di depannya, tidak dibaca. Nah, ada huruf. Nah, ya, berarti tidak dibaca karena ada huruf. Mati. Arti ya? Mati. Berarti tidak ada barisnya. Karena tidak dibaca. Tapi dua huruf yang ketemu mati apa namanya? Wahurikat litikais. Oke, selesai. Ya. Palawir. Ya, gitu bacanya ya. Saya sering mengaji di Numuredda. Walau irtada, salah. Bukan begitu. Oh, saya sering ditegur. Ya, pengalaman itu. Saya makin banyak ditegur. Ya, sering ditegur begitu. Di Fathul Qari banyak sekali begitu. Yang wahurikat litika sakina. Ya. Dia hamzah wasol. Hamzah wasol itu ada kaidah. Hamzah ada dua ya. Wasol dengan qat'i. Koto wasol. Wasol ketika dibaca, ketika ada di awal dia dibaca. Ketika dia didahului kalimat di depan maka dia tidak dibaca. Hamzah wasol. Semua fil amar yang ada di bina sahih atau bina lain kalau dibaca idrib. Ya, idrib. Tapi ketika ada waw, apa bacanya? Wadrib lahum masalan. Ya, seperti itulah kaidah nahwu. Ya, tidak dibaca. Ya, wadrib lahum.
wansur, ya, wamna, ya, ya, oke. Okay. Falawir tadda, seandainya ia murtad, ya murtad ya, keluar dari agama Islam, ya. Sementara puasa, murtad mah kapan di? Bagus kapan kalau murtad ki? Ya contoh orang begitu, ya. Ya kan banyak yang menyebabkan murtad. Coba baca Irsyadul Ibad di awal, lembaran kedua, di bawah paling bawah, faslun firriddati. Pasal tentang murtad. Ya. Wahia afhasyul kabairi. Dia adalah perbuatan keji yang termasuk dosa yang paling besar. Nah, itu di bawah irsyad, ya. Dan banyak, satu dari bicara, dua dari hati, tiga dari perbuatan. Apa saja yang menimbulkan itu semuanya murtad. Ya. Ciri-cirinya murtad, dia tidak percaya kewajiban. Ternyata sholat 5 waktu tidak wajib, murtad, langsung selesai. Nah, itulah menyangkal sesuatu yang wajib, menghalalkan sesuatu yang haram. Ternyata zina halal, murtad. Perbaiki syahadat tak, ya, hati-hati. Memang ada yang haram dihalalkan, ya. Ada sesuatu yang haram boleh dihalalkan. Apakah itu? Ada yang tahu? Yang haram dihalalkan. Apakah minuman keras bisa halal? Masa bisa? Coba minum besok. Bisa. Yang haram dihalalkan itu adalah pengantin, ya kan? Iya, memang haram sudah menikah halal. Itu ya pengantin. Yang haram dihalalkan itu pengantin. Dan halal selamanya. Ya. Kalau yang misalnya babi. Misal dia sangat lapar. Tiba-tiba tidak ada makanan di hutan, tidak ada makanan. Yang ada babi. Itu bu babi bilang makan. Ya, ternyata ingat ya, dalam memahami bahwa dibolehkan memakan makanan yang haram adalah secukupnya yang bisa menghilangkan rasa lapar, titik. Makan haram, tidak apa-apa, dibolehkan karena sangat lapar. Setelah agak kenyang berhenti. Jangan malah simpang untuk bekal nanti. Oh, tidak bisa. Itu sudah haram itu. Ya, itu sudah haram. Itu sudah. Nanti perjalanan lagi kalau kelaparan lagi, dan itu tidak boleh diambil yang sudah dimakan tadi. Jadi haram itu. Karena secukupnya saja untuk mengisi perut untuk melakukan perjalanan. Ya, tidak boleh mengambil yang sebagai bekal. Oke ya. Falawir tadda katul Islam, memutuskan keislamannya. Seandainya ia murtad lahzatan wahidatan, sebentar saja, ya. Seandainya ia murtad sebentar saja, siapa yang murtad? Siapa yang murtad? Siapa yang murtad? Orang yang Islam dan sekaligus berpuasa, ya. Batala saumuhu, maka batal puasanya, ya. Sebentar saja ya, pagi-pagi langsung masuk Islam kembali, ya, istiza, ya, menganggap enteng agama. Nah, itu, ya, maka batal puasanya, ya. Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya murtad? Ya, kafir, termasuk dosa besar. Maka dia mendapatkan dosa besar, ya. Murtad. Ya, murtad itu dia adalah bukan kafir asli. Yang dimaksud dengan kafir asli adalah mulai dari nenek moyangnya kafir asli memang. Tapi kalau murtad bukan kafir asli, maka tetap dikena kewajiban sholat. Orang murtad ya, tetap dikena kewajiban sholat, tetap dikena kewajiban puasa.
ketika dia murtad 1 tahun, 2 tahun, kemudian masuk Islam kembali, 1, wajib mandi. Pasti dalam 1 tahun, 2 tahun itu pasti pernah junub. Ya, wajib mandi. Ya. 2, bersihkan badannya, ya, karena murtad. 3, mengganti seluruh sholatnya. Ya. Apa bahasanya, kitab taglidan sebagai hukuman bagi orang begitu. Siapa suruh? Ya. Selanjutnya mengganti semua puasanya Ramadan. Puasa wajib orang murtad kalau masuk Islam kembali. Ya. Nah, kalau kita bilang macapai, ya. Apa suruh murtad? Ya. Beda dengan kafir asli. Masuk Islam tidak ada nak kena, baru mulai dia seperti orang Bali. Ya. Tapi kalau murtad, hati-hati sekali ya. Ya, makanya kita guru kita selalu mengatakan setiap langkahmu bersyahadat, setiap dudukmu bersyahadat, perbaiki imammu. Jangan sampai ketika kau berjalan tanpa sengaja perbuatan tingkah lakumu, perbuatan mulutmu, hatimu tiba-tiba tergelincir dari Islam, maka perbaharuilah imammu. Ya, jaddidu imanak. Ya, perbaharui imammu biqauli la ilaha illallah, dengan mengatakan la ilaha illallah, ya. Sepanjang jalan kita syahadat. Tapi alhamdulillah kita sepanjang kita sholat selalu kita bersyahadat, ya. Karena itu isinya tahiyat. Ya. Itulah Islam manfaatnya, ya. Jadi al-Islam. Jadi batal puasanya. Berdosa juga. Siapa suruh murtad, ya. Oke. Yang kedua, al-akulu. Apa artinya al-akulu? Bukan. Artinya al-akulu? Al-akulu artinya? Langsung berhenti. Bilang tadi saya mau berakal. Berakal ada 2. Normal dan tidak. Itu. Tidak ada akalnya orang gila. Ada, tapi tidak normal. Ya begitu. Ya, jadi kalau diartikan ini al-akulu berakal normal, berakal sehat. Jangan cuma berakal, ya, karena ada juga berakal tapi tidak normal. Ya. Ya. Karena ada juga orang berakal sehat 5 menit tidak normal lagi, 5 menit normal lagi. Nah, ada begitu. Ada juga tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba datang yang tidak normalnya, maka harus berakal sehat, ya. Berakal sehat. Fayustaratu, maka disyaratkan ayyakuna akilan, adanya orang yang berpuasa berakal sehat. Apa tempatnya akilan? Kabarnya kah? Karena isimnya ayyakuna as-shaimu akilan, ayyakuna as-shaimu akilan, adanya orang yang berpuasa berakal sehat. Yakunu, kenapa dibaca ayyakuna? Dimasukian apa namanya? Harfu nasbin, masdaring. Apa fi'il madinya yakunu? Berapa kana? 1 2 3 kana zaida, 3 ikan, ya. 3 kana. Empasas kumpayakung ya atau banji. Film amarnya itu. Kana zaida bukan mutamimah, ya. Ada di situ mutamimah. Nanti masuk di pembagian kana, ada di situ. Kana zaidatun. Kana zaidah. Kana tambahan. Dia dimunculkan dalam kalimat tidak berfungsi, tidak cari fa'il, hanya menambah dalam kalimat agar kalimat itu bagus dibaca. Itulah kana zaidah. Tambahan itu, ya, supaya bagus dibaca. Itu kana zaidah. Jadi tambahkan saja. Ya, ada di mutamimah, bukan mutamimata, ya. Ya, oke. Berakal sehat. Ayyakuna akilan, adanya orang berpuasa berakal sehat, mumayyizan. Mumayyiz. Ya, mumayyiz. Tahu mumayyiz?
Mumayyiz ya, orang yang sudah mengetahui mana baik dan mana buruk, cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, itu mumayyiz ya. Ya, tidur sendirian. Jomblo kalau itu tidur sendirian. Ya, itu ya. Dia mumayyiz ya. Saya enggak bilang anak-anak ya. Karena jangan sampai ada orang dewasa tidak tahu mana baik mana buruk. Saya tidak mengatakan anak-anak mumayyiz, enggak. Ya, mumayyiz bisa orang dewasa. Tapi akalnya kasihan. Dia belum tahu mana buruk, mana baik. Kadang dicoboki orang tuanya, tapi sudah dewasa. Ya tidak normal. Nah, itu ya. Tapi lebih banyaknya mumayyiz ke anak yang belum balik. Ya, jadi anak yang belum balik namanya mumayyiz. Ya, mumayyiz mulai dari umur 7 tahun. Ya. Karena kan diperintahkan sholat. Ya, mulai dari umur 7 tahun. Itu anak mumayyiz. Jadi dia sudah tahu cebok sendiri, dia makan sendiri, BAB sendiri, dia tahu mana baik mana buruk. Maka ketika ada pertanyaan, saya ikut salat tarawih, tapi imamnya anak-anak, sahkah salat tarawihku? Nah, gitu ya. Lihat dulu apakah anak itu mumayyiz atau tidak. Kalau dia mumayyiz, sah. Bagus bacaannya, bagus lagunya, ya. Dan dia tahu ini baik, ini buruk. Ketika dia sholat tenang saja, tidak banyak gerak, sah sholat jamaah. Tapi kalau anak-anak bagus bacaannya, bagus tajwidnya, iman taruh lagi, Allahu Akbar. Nah, panggil temannya, Albi, apa ji? Ya jadi dulu iman taruh kae. Batal, tidak sah jadi imam karena dia tidak tahu ternyata bicara dalam sholat batal. Sementara bawa gula-gula, bawa compeng, itu kan tidak mumayyiz. Ya, jadi syarat anak kecil yang bisa jadi imam mumayyiz. Ya, mumayyiz. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa mereka makruh. Apa makruhnya? Belum disunnah. Ya, itu makruhnya karena masih ada najis-najisnya di dalam itu khasyapanya. Ya, ada najisnya. Maka disyaratkan juga imam itu disunnah. Ya. Mumayyiz. Jadi disyaratkan berakal jami'an nahari, sepanjang siang, sepanjang hari. Mulai fajar shadiq sampai terbenam matahari. Pukul beduk. Pas maghrib hilang lagi akalnya. Sampai sahur. Ya, pas sahur makan sahur sehat lagi. Puasa lagi. Ya boleh begitu, enggak apa-apa. Terserah kita. Ya. Tapi jangan berdoa tidak puasa, ya Allah, tidak mau kau puasa, kasih gila kak. Jangan. Enggak bagus begitu. Ya. Ya, oke. Koma. Berarti ada balasannya. Falau junna, ya. Fil madi itu ada juga jannah. Ya. Falau junna, seandainya ia gila. Ya. Ya, gila. Apa si maf'ulnya? Majnun. Iya. Apa artinya majnun? Apa artinya majnun? Isim maf'ul. Majnun. Yang digilakan atau yang digilai? Yang digilakan ya? Kenapa diartikan gila itu majnun, isim maf'ul, yang digilakan? Kenapa? Karena orang gila pasti ada penyebabnya. Maka digilakan dengan sesuatu. Itulah majnun. Karena ada penyebabnya, tidak mungkin langsung gila, kasih tidak mungkin. Ya, ada penyebab. Ya, mungkin terbentur kepala, stres, ya, stres, tiba-tiba 2 tahun bersama, tiba-tiba malamnya dapat undangan menikah dengan orang lain. Ternyata dia hanya menghadiri undangan. Sakitnya tuh di sini. Ya, gila dia, gantung diri. Ya, loncat ke boyokan, cuci tangan, tenggelam capek dia. Ya,
Ya itu kan makanya majnun, digilakan. Jadi ada penyebab ya. Memang ada penyebab. Ya, maka ini juga boleh dipakai majhul kalau junnah. Seandainya digilakan. Ya. Seandainya dia gila, walau lahdatan wahidatan, walaupun sebentar saja, ya. Seandainya dia gila walaupun sebentar saja, batala saumuhu, batal puasanya. Ya, sudah makan sahur, jam 10 pagi, gila, 5 menit gilanya, 5 menit, jam 10 pagi, 5 menit gilanya, sadar kembali, batal. Batal, sia-sia puasa. Ya, langsung gila. Ya. Jadi bagaimana orangnya? Berdosa atau tidak? Ah, beda di atas. Kalau di atas berdosa, murtad di bawah tidak karena penyakit gila, maka orangnya tidak berdosa. Batal puasanya? Ya enggak. Batal puasanya iya. Ya. Ya. Apakah diganti nanti? Apakah diganti? Ganti ya? Tidak. Ganti ya? Ya, nanti lebih bahasa. Karena ada gila sengaja dengan tidak sengaja. Yang disengaja gila itu, nah tahu ini pil anjing gila. Batal puasa. Ganti. Berdosa tuh. Ya, gitu. Karena nanti ya, gitu ya. Jadi tidak berdosa ini ya, tidak berdosa. Walaupun al-waw halung, walaupun waw halung, lau harfu gaya. Ya. Jadi kalau Anda melihat dalam Al-Qur'an walau dan artinya adalah walaupun harfu gaya itu. Ya. Batal saum, maka batal. Ya, makanya itu kalau di sini kan agak dinaikkan intonasi bacaan. Karena dia dimulai dengan syarat lau. Ya. Kalau kita baca kitab harfu syarat dengan harfu gaya itu beda. Harfu syarat itu tinggi dia intonasinya. Harfu gaya itu agak lemah. Ya. Agak lemah. Seperti surah Al-Kahfi. Ya, dalam ayat walau kanal bahru midada. Ya, apa artinya walau? Seandainya. Walau kanal mahru, seandainya lautan itu menjadi tinta. Karena itu kan harfu syarat, maka tinggi bahasa. Ya, walau kanal bahru midada. Ya, beda dengan harfu gaya yang di ayat ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum. Itu harfu gaya, walaupun. Maka dia apa intonasinya agak lemah. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Itu logatnya dia. Harfu gaya begitu. Ya, dia lembut sekali. Kalau harfu syarat tinggi. Ya. Itu cara intonasi baca. Harfu gaya dengan harfu syarat. Ya, batala saumuhu. Batal puasanya. Kemudian wa ammal igma'u. Adapun orang ini igma 2 ya. Ammal igma'u. Adapun orang pingsan. Ya, igma pingsan. Ada juga mengatakan epilepsi. Ya, epilepsi mati-mati ayam. Ya. Mati-mati ayam tiba-tiba dia berdiri langsung kesen jatuh. Ya. Kemudian kejang-kejang. Ciri-cirinya kesen itu kejang-kejang. Kemudian berbusa mulutnya. Itu epilepsi, mati-mati ayam. Ya. Ya, epilepsi. Bukan infeksi. Kalau infeksi itu tusuk paku, bengkak, bernanah, infeksi itu. Ya, ini epilepsi. Mati-mati ayam. Ya, bahayanya orang begini jangan pernah dibawa ke laut, di air, pinggir pantai. Ya, di atas pohon. Mati itu orang. Ya. Karena baru-baru di daerah Wono, sementara mancing sama temannya, anak-anak kasihan. Karena cepat sekali kena penyakit ini. Itu dia sementara mancing datang penyakitnya jatuh ke air. Ini air tidak dalam sampai mata kaki, cuma hidungnya yang di bawah duluan masuk air. Temannya tidak pungut, langsung ke orang tuanya.
jatuh anak tak. Sampai di sana mati, air masuk. Padahal itu air sampai mata kaki. Karena hidungnya di bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa dibawa ke air. Ya. Jadi hati-hati ini kalau misal ada teman tadi gitu, kalau misalnya pergi jalan-jalan camping apa ya, jaga-jaga baik-baik ya. Jaga baik-baik. Jangan sampai tiba-tiba datang penyakitnya, kita itu dikena. Karena kita sama. Tanggung jawab. Jangan sampai meninggal, tidak dilihat. Ditemani terus. Ya, itu epilepsi begitu ya. Ya. Adapun orang pingsan atau epilepsi, wasukru, mabok. Mabok. Apa nak bilang selfie, sempoyongan ya. Ya. Mabok, mabuk. Bahasa Indonesianya mabuk. Mabok. Ya. Pasayati tafsilu. Apa nih? Pasayati tafsilu. Maka akan datang perinciannya nanti. Oh, belum pernah bahas di sini. Adapun orang pingsan epilepsi, wasukru dan orang mabuk, pasayati tafsilu, maka akan datang perinciannya. Ya. Fi mubutilati somi, pada pembatal puasa. Ya, nanti dibahas itu. Pasayati tafsilu fi mubutilati somi, maka akan datang pembahasannya, perinciannya tentang dalam pembatal puasa. Pasayati, ya. Pasayati. Atayati. Tidak usah dibahas yati. Kita bahas yakulu saja. Yakulu. Ciri-ciri fil madi sing dan saupa. Maka saya kulu dia pakai sing. Saya kulu supaha. Berarti menjadi juz 2. Ya. Yakulu sedang atau akan. Sedang atau akan. Ketika dimasuki sah menjadi akan. Tidak boleh sedang. Begitu juga saupa. Ya. Ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari menjadi akan. Pertanyaannya adalah, kapan fi'il mudhari diartikan akan, tidak boleh sedang? Satu. Kapan fi'il mudhari diartikan akan, tidak boleh sedang? Satu, ketika dimasuki sin dan saupa. Dua, kapan fi'il mudhari diartikan akan, tidak boleh sedang? Dua. Yang pertama adalah dimasuki sin dan saupa, fi'il mudhari pasti akan. Yang kedua, dimasuki harfu nasab. Harfu nasab. Mana harfu nasab? An, lan, idang, kai. Ketika ada fi'il mudhari dimasuki an, lan, idang, kai, maka fi'il mudhari itu akan. Akan. Tegang ya? Oke, 3. Kapan fi'il mudhari artikan akan? Kalau dimasuki setan. Kalau dimasuki nun taukid. Mana timbangan di sorab? Mana timbangannya di sorab? Yaf'alanna, yaf'alanni, yaf'alunna, taf'alanna, taf'alanni, yaf'alnani. Maka fi'il mudhari ini akan, tidak boleh sedang. Ya, oke, seperti itu. Ya. Jadi baru dicari lagi kapan fi'il mudhari diartikan sedang dan tidak boleh akan. Begitu lagi, dibalik lagi. Ya. Oke. Kapan fi'il mudhari diartikan sedang? Tidak boleh akan. Saya tulis hadis ya, hadis saja. Saya tulis hadis. Sami itu Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam
yakulu. Nah, arti kami ini. Arti kami gampang, Ji. Sami mendengar. Sami itu filmadi. Sami itu saya. Saya telah. Arti kami. Apa artinya saya kulu? Apa artinya aku? Iya, filmadi sedang atau akan? Oke. Akan atau sedang? Boleh akan? Coba artikan dari sana. Saya telah mendengar Rasulullah akan berkata. Kapan? Belum tuh Rasulullah berkata, namun dengar nih. Berarti kau perlu ilmu, kau punya mujizat. Mendengar perkataan masa depan. Di sinilah fil mudari artinya sedang. Tidak boleh akan. Karena dia diawali dengan fil madi. Ya, gitu ya. Diawali dengan fil madi. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW sedang berkata pada saat itu. Ya. Bahwa ya mencari ilmu itu awalnya sangat pahit rasanya. Tapi ujungnya seperti lebih manis daripada madu. Ya, belajar mencari ilmu awal-awalnya memang pahit. Ya, makan tempe, masak sendiri, makan indomie, kadang tidak ada sayur. Tapi ujungnya lebih manis daripada madu. Nah, ketika ilmumu sudah berberkah, ya, itulah ya. Seseorang bisa jadi kiai bukan gara-gara ayam gepre ya. Bisa jadi gara-gara tempe, gara-gara tahu, ya gara-gara ya gara-gara mentimun potong-potong, ya. Dan banyak orang yang makan gepre tidak berhasil. Ya bisa jadi orang berhasil gara-gara Indomie, bisa juga orang berhasil gara-gara bintik tiap hari, ya, bakwan, nasi kuning. Ya itu kan berberkah semua. Ya amin, aminkan saja ya. Ya aminkan saja. Oke, lanjut ya. Ya, nanti kita bahas masalah pinsang. Bagaimana puasanya orang pinsang pas makan sahur? Orang pinsang ya, pas makan sahur. Makan sahur, bunyi di samping rumahnya bom atom. Pisang. Pinsang, makan sahur sementara pisang. Tiba-tiba bangun, Allahu Akbar Allah, azan maghrib. Apakah sah puasanya? Ya. Atau mungkin dia pisang jam 8 pagi, bangun asar. Ya, itulah perbedaannya bagaimana puasanya orang pisang satu hari pun dengan orang pisang hanya sekejap, beberapa jam, beberapa menit di dalam hari itu. Beda pembatalan puasanya ya. Begitu juga orang mabuk. Orang mabuk ada dua. Sengaja dengan tidak sengaja. Pisang ada dua. Sengaja dengan tidak sengaja. Ya. Semuanya pasti ada penyebab. Ya gitu. Ya. Oke, yang ketiga. Ya, yang ketiga syarat sah puasa. Khusus perempuan. Ya. Khusus perempuan ini. Kalau laki-laki wallahu alam bisawab. An-naqa'u minal haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nipas. Ya, suci dari haid dan nipas. Ya, suci dari haid dan nipas. Jadi syaratnya sah perempuan itu berpuasa harus bersih dari haid, maksudnya tidak haid pada bulan Ramadan dan tidak nipas melahirkan. Ya, pada bulan Ramadan atau mungkin melahirkan sebelum Ramadan. Tapi jangka waktu masa nipasnya masih panjang. Nada apa bulan Ramadan ya tidak puasa lagi di situ ya. Mungkin 40 hari atau 60. Ya, ini haid ya. Ya. Haid dan nifas ya. Maka payustaratu, maka disyaratkan antakunal mar'atu. Maka disyaratkan adanya seorang perempuan itu, boleh juga seorang wanita. Adanya seorang perempuan itu tahiratan, suci, jami'an nahari, sepanjang hari. Ya, apa artinya jami'ah? Semua nahari, siang, semua siang. Nah, coba
diperbaiki mana yang lebih bagus kedengarannya, begitu ya. Jadi boleh diartikan kalau mau adanya perempuan itu suci semua siang, ya, mulai dari kesiangan sampai ketiduran, ya sepanjang hari ya, mulai fajar sehari sampai terbenam matahari. Ya, ya, jadi disyaratkan perempuan suci dari haid. Oke ya, tidak ada masalah ini. Nah, kemudian koma. Falau hadat, seandainya haid, ya, haid, ya, fi akhiri lahdatin minan nahari, seandainya haid sebentar saja di pertengahan siang, diperbaiki bahasa ya. Seandainya dia haid, ya, sebentar saja di pertengahan siang, batala saumuha, batal puasanya. Nah, ini yang banyak tanya perempuan begini, ya. Sas, ya, bagaimana? Batal gak puasaku? Bagaimana? 1 menit itu sas pukul beduk. Tanpa datang haidku. Nggak bisa itu sedikit, oh. Nggak bisa itu sah-sah saja, oh. Tidak bisa. Biar 5 detik, ting, haid. Ting, batal. Apa boleh buat? Tidak ada keringanan, ya. Ya, apa boleh buat? Ya, batal. Sekejap saja dalam siang. Sekejap saja dalam siang. Ya. 5 menit, 2 menit mau buka puasa tiba-tiba haid, apa boleh buat? Batal. Ya. Ya. Wa kadzalika begitu juga lau tahurat, seandainya bersih. Ya. Lau tahurat, seandainya bersih, asnahu, pertengahan siang. Ya, jadi tidak boleh juga puasa. Ini perempuan haid, ya, haid di bulan Ramadan, tiba-tiba duhur bersih. Bolehkah saya berpuasa itu mulai duhur? Jangan seperti anak-anak puasa sepotong. Tidak ada puasa sepotong orang dewasa. Puasa sepotong itu anak-anak, ya, untuk melatih mereka supaya berpuasa. Kalau tidak sanggup kina, ya sampai duhur mau dulu. Itu anak-anak. Kalau kita tidak boleh, ya, pura-pura jadi anak-anak puasa sepotong. Ya, mungkin tidak ada liai masuk kamar mau minum es teler. Ya. Nah, walakin akan tetapi yusannu lahal imsaku, disunnahkan bagi perempuan itu menahan tidak makan. Menahan tidak makan, ya, disunnahkan untuk menahan tidak makan. Begini ya. Ya, mentang-mentang mungkin ada orang tidak puasa, padahal sebenarnya disunnahkan baginya orang tidak berpuasa, tidak makan juga. Ya, untuk apa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Mungkin kita sakit, ya, atau mungkin ya kalau bisa ya mungkin kita sakit, tapi karena kita mau makan, jangan makan di depannya orang berpuasa, ya, nggak boleh. Ya, disunnahkan menjadi perempuan begini, bersih di tengah hari, ya tahan, jangan dulu makan. Disunnahkan itu, ya, menghormati bulan Ramadan. Dihormati, itu semua kitab mengatakan dihormati syahrul Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan, jangan juga makan, ya. Wa hurmati shaim, dan menghormati orang yang berpuasa. Nah, pertanyaan muncul, bagaimana seorang perempuan haid, ya haid perempuan, ya laki-laki tidak ya, haid perempuan, kemudian pas sahur suci, ya, pas sahur bersih, karena subuh kedinginan, tidak sempat mandi, makan sahur, kemudian puasa, sahkah puasanya? Belum mandi. Nah, bagaimana perempuan? Berhenti haidnya di subuh hari, karena tidak mau mandi karena kedinginan, karena mengatakan air bersih mah, tapi tidak mandi karena kedinginan.
dia makan sahur dengan niat saya niat puasa besok pada bulan Ramadan, berarti man dia pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, makan sahur, ya, makan sahur, masuk subuh, apakah sah puasanya? Karena dia berniat, belum mandi, perempuan, bagaimana? Kenapa sah? Karena makan sahur. Sama laki-laki, ya, laki-laki, perempuan sama juga. Seandainya ada seorang laki-laki dan perempuan di malam hari mimpi basah, ya. Kemudian di subuh hari makan sahur, tidak sempat mandi karena dingin mungkin. Kemudian dia makan dengan berniat berpuasa besok, kemudian masuk subuh, maka puasanya sah. Perempuan puasanya sah, tapi harus mandi kalau mau sholat subuh. Tidak menghalangi niat puasa junub, tidak menghalangi, kan niat puasa kalau mungkin makan sahur atau malamnya, tidak menghalangi niat puasa haid selesai, tidak menghalangi niat puasa mimpi basah, tidak menghalangi, semuanya bisa dengan syarat mandi kalau mau sholat subuh. Ya, itu pembahasannya. Ya, karena tidak sah juga sholat subuh kalau tidak mandi. Ya, karena bedakan itu mandi wajib dengan wajib mandi, walaupun di Bali. Tidak sama itu ya. Mandi wajib dengan wajib beda. Beda itu sandal jepit dengan jepit. Nah, beda tuh. Kipas angin dengan angin beda. Ya. Ini kipas angin, anginnya kipas ke sini. Nah, beda. Beda itu. Ya. Nah, orang yang mimpi basah, orang yang haid, maka dikena kewajiban mandi, tapi belum tentu wajib mandi. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Perempuan laki-laki yang haid, perempuan yang haid laki-laki mimpi basah, maka sudah kena kewajiban mandi wajib, tapi belum tentu wajib mandi. Ya, gitu ya. Paham ya? Pahami. Ya. Ya, kalau enggak pahami, tanyalah sebentar sudah pengajian. Ya. Ya, makanya bilang beda-beda itu, ya. Ya, oke, okay. Ya. Ya, jadi kalau ada perempuan apa itu? Ada kitabnya itu di kitab Al-Kaliyubi itu, ada kitab Kaliyubi sebutkan walau tahuratil mar'atu ya fi akhiril laili ya la yasihu kullul wajibi illa sauma wat talak. Ketika perempuan berhenti haid ya, kemudian semua kewajiban tidak bisa dia lakukan kecuali berpuasa boleh. Nah, gitu. Kalau pas berpuasa boleh, dan talak boleh juga ditalak walaupun belum mandi. Ya, jadi perempuan kalau belum mandi kan, perempuan kalau sementara haid kan nggak boleh. Ya, apalagi kalau hamil. Itu pembahasan talak. Belum topi menikah talak lagi. Nah, apanya mau talak? Ya, talak kita jadah. Oke, lanjut ya. Yang keempat syaratnya, karena empat. Wah, ini juga penting. Ya, yang keempat syaratnya al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Al-ilmu mengetahui bi kaunil waqti adanya waktu. Boleh juga adanya hari. Ya. Adanya waktu atau hari bahwa hari itu menerima puasa. Ya. Mengetahui bahwa adanya hari itu menerima puasa. Ya. Jadi orang yang berpuasa dia tahu bahwa hari ini bisa berpuasa. Ya, karena tidak sembarang kita berpuasa. Bisa jadi puasa kah besok, ternyata besok hari tasyrik.
Maka orang yang berpuasa harus tahu hari yang bisa menerima puasa. Ya, karena ada hari tidak bisa menerima puasa. Hari Syak, ya, hari Tasyrik, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, itu tidak bisa menerima puasa. Harus tahu, jangan sih puasanya. Ya, saya niat puasa besok hari Lebaran, sendiri dia puasa. Ya, maka tidak dianjurkan pergi Lebaran. Ayat ini ayat lama hendaknya mengetahui annal yauma. Kenapa dibaca anna? Kenapa dibaca anna? Ayat lama annal yauma. Kenapa dibaca anna? Bahasa Indonesia itu pasti ada tempatnya. Ya, gitu bahasa Indonesianya. Pasti ada tempatnya. Bisa maf'ul bih, bisa khabar mubtada, bisa naibul fa'il, bisa hal, bisa natum, mudhaf ilaih. Apa namanya sini? Maf'ulun bih. Itu kalau itu bagusnya belajar nahwu ya. Ya. Coba perhatikan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu innalladzi, sesungguhnya orang-orang, kemudian annalladzina, sesungguhnya orang, sama terjemahannya inna dengan anna, sesungguhnya bahwasanya, tapi posisinya beda. Nah, kalau kita belajar nahwu ditahui, oh ini posisinya ini. Ya, walaupun sama anna inna, tapi beda posisi, ya. Enak sekali itu yang ada hafalannya belajar nahwu, langsung praktek di hafalannya. Enak sekali. Ya, karena dipertanyakan semua itu kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begini. Ya, ya. Karena orang-orang yang tidak belajar nahwu pasti dia bertanya begini, Sas, kenapa itu Bismillahirrahmanirrahim dikasar semua? Nggak bisa tuh dilama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dipatah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belajar nahwu. Ada semua tempatnya, itu tidak sia-sia seperti itu pembuatannya ya. Ya, ya, ada. Oke ya, berarti maf'ulun bih ya, maf'ulun bih. Annal yauma, sesungguhnya hari itu, ya yauma isi mana? Alladzi yuridu ayyasumahu, sesungguhnya hari itu yang dia ingin berpuasa di dalamnya. Ya. Yang ada kitabnya mana? Apa itu yuridu? Fi'il mudhari. Yasumu fi'il mudhari juga. Ingat ya, dua fi'il mudhari ketemu berkelahi. Dua fi'il mudhari bertemu di tengah jalan berkelahi. Salah satu untuk perantara tidak berkelahi adalah isi an di tengah. Yuridu an. Seperti kalau bahasa Arab ya, ana uridu an. Ana uridu an azhaba ilal masjid. Saya ingin pergi ke masjid. Ana uridu an azhaba ilas suq. Saya mau pergi ke pasar. Ana uridu an usafira. Saya ingin melakukan perjalanan. Diisi dengan an di tengah. Sebagai perantara bahwa dua fi'il mudhari bertemu. Disinilah, oke, apa artinya an? Saya kasih tahu. Apa artinya an? Mati ini tahu. Apa artinya an? Contoh ya. Oke, berbuat. Oke, berbuat. Apa artinya an? Yap ala zaidun. Hendaklah. Hendaklah. Dua apabila. Ya. Manalah cocok di situ. Apakah cocok apabila? Tidak cocok. Yang dipakai di sini hendaklah. Ya, kalau di awal ya, hendaklah. Jadi kalau dipakai yang di sini hendaklah cocok. Ya, tidak cocok apabila. Maka ketika dia, ini artinya dua, hendaklah apabila. Ketika dia berada di tengah-tengah antara dua fi'il mudhari, tidak artinya zaidah, walaupun berfungsi. Ya, tidak artinya itu, tidak cocok. Kalau mengatakan yuridu ayyasuma, dia ingin apabila puasa. Dia ingin hendaklah puasa.
Oh, tidak cocok. Tidak ada terjemahan di situ. Ya, terjemahannya zaidah, tapi tetap berfungsi an harfu masdari bonus. Ya, atau kirim tansibu, masdari tansibul fi'l mudhari. Ya, terjemahannya zaidah, tapi masih dipakai fungsinya.